Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, sekalian kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Lu'lu' wal Marjan. Kita masuk hadis yang ke 110, bab fi zikri sidratil muntaha, bab tentang penyebutan sidratul muntaha. Dan telah pernah kita sebutkan Bapak sekalian apa itu sidratul muntaha. Sidratul muntaha, sidrah artinya daun pohon bidara, al-muntaha artinya ujung. Maksudnya yaitu sidratul muntaha adalah pohon yang ada di atas langitnya, di mana pokoknya berada di langit yang ke-6 dan puncaknya itu di atas langit yang ke-7. Itu sudah pernah kita jelaskan tentang hakikat sidratul muntaha. Hadis ke-110, hadis Ibnu Mas'ud an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zir ibn Hubaysh an qaulillahi ta'ala fakana qaba qawsaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. Hadis Ibnu Mas'ud dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, ia berkata, aku bertanya kepada Zir bin Hubaysh tentang firman Allah Ta'ala, fakana qaba qawsaini aw adna, adalah Rasulullah SAW qaba qawsaini aw adna, artinya jarak Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril itu sejarak qawsain, 2 busur, aw adna atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, maka ia pun memberikan wahyu kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Qala haddatsana Ibnu Mas'ud, maka Zir berkata, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Mas'ud tentang makna ayat tersebut, itu bahwa annahu ra'a Jibril lahu 600 janah, maksudnya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, itu su'alu ahli ilm an tafsir al-ayah. Pentingnya bertanya kepada para ahli ilmu tentang tafsir ayat, karena menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kita menafsirkan hanya sebatas dengan akal kita semata. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam muqaddimah tafsirnya berkata, wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'i haram. Adapun menafsirkan Al-Quran hanya sebatas dengan akal pikiran saja, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Tentu kalau kita tidak tahu makna daripada ayat, kewajiban kita tanya ahlinya.
dengan cara langsung bertanya kepada seorang ustadz yang ahli tafsir misalnya, atau kita melihat buku para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya. Agar apa? Tentu agar kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebab kalau kita salah memahami ayat-ayat Al-Quran, ini berakibat kesesatan ya akhwal Islam. Berapa banyak orang-orang yang tersesat akibat salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan akhwal Islam tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Fakana qaba qausaini aw adna, fa auha ila 'abdihi ma auha." Fakana qaba artinya miqdar, ukuran. Dan adalah kana kembali kepada Rasulullah SAW, ukuran dekatnya dengan malaikat Jibril qaba qausaini, itu seukuran qausain. Qaus itu artinya busur ya. Itu jarak 2 busur atau lebih dekat lagi. Artinya jarak Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yaitu sekitar 2 busur atau lebih dekat dari itu. Maka kemudian malaikat Jibril pun memberikan wahyu, karena Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Atau Allah memberikan wahyu kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan kepada Jibril. Berkata Zaid bin Hubaysh, di sini beliau menyebutkan tentang tafsir seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat, salah satu ulama sahabat, yang disaksikan oleh Rasulullah SAW akan keilmuannya dan qiraatnya, sampai Rasulullah SAW memuji Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, "Man arada an yastami'a ila al-Quran ghadban tariyan kama unzil falyastami' ila qiraat Ibn Abi Abd." Siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran ghadban tariyan, masih murni, belum tercampur apapun juga, maka hendaklah ia mendengarkan qiraatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dimana pernah juga kita jelaskan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dengan 7 huruf. Dengan 7 huruf, dimana para ulama berbeda pendapat tentang makna huruf dalam Al-Quran itu. Namun yang rajih, yang sahih, bahwa maksud dengan 7 huruf itu 7 lahjah. Nah, Ibnu Mas'ud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, punya mushaf dengan qiraat beliau yang telah diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran dan didengarkan oleh Umar. Dan Umar merasa heran, kok bacaannya beda dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian Umar pun mengajak Ibnu Mas'ud menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukannya. Maka kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra." Coba kamu baca. Dibacalah oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasul kata kepada Umar, "Coba kamu baca." Kata Umar, maka Umar pun membacakannya. Maka Rasul membenarkan kedua-duanya. Bahwasanya dua-duanya memang itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan akhwat Islam pentingnya merujuk penafsiran para sahabat. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menyebutkan tentang tata cara menafsirkan Al-Quran, beliau mengatakan, "Amma turuku at-tafsir
Adapun tata cara menafsirkan Al-Quran, maka yang paling bagus kata beliau apa? Itu 4 cara. Yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau engkau tidak dapatkan tafsiran Al-Quran dalam Al-Quran, maka tafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Karena tentunya Rasulullah SAW yang paling paham ya Islam. Kalau engkau tidak dapatkan tafsirannya itu dalam hadis, maka tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka yang langsung melihat Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran. Mereka langsung mendengar penafsiran Rasulullah SAW langsung. Ya, tentu para sahabat yang paling paham Pak tentang Al-Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Ya. Jika engkau tidak dapatkan penafsirannya dalam penafsiran sahabat, maka cari penafsirannya dalam penafsiran tabi'in. Siapa itu? Yaitu murid-murid sahabat. Nah, ini tata cara menafsirkan yang benar. Dan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud ayat tadi adalah bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Subhanallah. Di sini menunjukkan Islam ya, bahwa malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa jarak sayap dengan sayap yang lainnya sejauh timur dan barat. Bagaimana besarnya malaikat Jibril, hanya Allah yang Maha tahu. Itu menunjukkan Islam ya, bahwa para malaikat itu memang tubuhnya besar-besar. Dan malaikat yang terbesar yang Allah ciptakan itu malaikat pemikul Arsy. Yang disebutkan dalam hadis, wa baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya saja itu 700 tahun perjalanan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia. Allah berfirman tentang malaikat Jibril, "Dzu mirratin fastawa." Dzu mirrah. Apa maksudnya? Berbeda penafsiran para ulama. Sebagian ulama mengatakan dzu mirrah ay dzu makanatin 'aliyah. Artinya dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama mengatakan dzu mirrah ay dzu khilqatin jamilah. Artinya memiliki tubuh yang sangat indah sekali. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan dua penafsiran ini benar. Ya, pertama, malaikat Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Jibril memang sangat indah sekali. Dalam hadis yang hasan disebutkan bahwa malaikat Jibril itu apabila ia mengepakkan sayapnya keluarlah intan permata. Ya. Nah ini, jadi malaikat Jibril itu indah sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita lanjutkan bab yang ke-75. Bab makna qaulillahi azza wa jalla wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. Bab tentang makna firman Allah Ta'ala, sungguh ia telah melihatnya di kali yang lain. Dan apakah Nabi SAW melihat Allah saat Isra dan Mi'raj? Ya, sini disebutkan bab tentang makna firman Allah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra dalam surat An-Najm. Bahwasanya yang sahih dari penafsiran para ulama, maksudnya itu melihat malaikat Jibril. Kemudian beliau penulis buku ini itu Syekh Muhammad bin Fuad Abdul Baqi
menyebutkan, dan apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah pada waktu Isra dan Mi'raj? Ini sebetulnya perselisihan di kalangan para sahabat. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepalanya ketika Isra dan Mi'raj atau tidak? Pendapat yang sahih, dan itu pendapat kebanyakan para sahabat, bahwa Rasul tidak melihat Allah. Ya. Hadis 111, hadis Aisyah dari Masruq ini seorang tabi'in, namanya Masruq bin Al-Ajda'. Ia berkata, qultu li Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ummata, hal ra'a Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbah? Wahai ibu, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, Rabbnya, ketika Isra dan Mi'raj? Faqalat, laqad kuffa sya'ri mimma qulta. Maka Aisyah menjawab, sungguh berdiri bulu kuduku dari ucapan kamu itu, dari pertanyaan kamu itu. Aina anta min salas, man haddatsakahunna faqad kadzab. Di mana kamu dari 3 perkara? Siapa yang menyampaikan 3 perkara ini, sungguh ia telah berdosa. Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah saat Isra dan Mi'raj, ia dengan mata kepalanya, sungguh ia telah berdosa. Sungguh ia telah apa? Berdosa. Sama qara'at, kemudian Aisyah pun membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Mata tidak bisa meliputi Allah, dan Allah meliputi mata manusia, dan Allah itu maha latif, maha lembut, maha khabir, yang maha berilmu. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Kemudian Aisyah membawakan ayat Allah dalam surat yang lain, dan tidaklah layak bagi manusia untuk Allah ajak bicara kecuali melalui wahyu atau di belakang hijab. Ya. Artinya Aisyah berhujjah dengan ayat-ayat ini, Pak, bahwa Rasul tidak mungkin melihat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ayat yang pertama di situ menyebutkan bahwa mata tidak akan bisa meliputi Allah, sementara Allah akan meliputi apa? Mata-mata manusia. Ayat yang kedua, bahwa Allah tidak mungkin mengajak bicara manusia kecuali melalui wahyu atau di belakang apa? Hijab. Ya. Dan ini menunjukkan kefakihan Aisyah. Sahabat lain, yaitu Abu Musa, Abu Dzar, pernah langsung bertanya kepada Rasulullah. Di mana Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, ketika engkau Isra dan Mi'raj, apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna arah. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Ya, karena sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah bersabda, hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Ya. Lau kasyafah, kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar semua yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya, inilah pendapat yang kuat dari pendapat para sahabat, bahwa Rasul tidak melihat Allah. Ya, tidak melihat. Makanya di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya, sungguh ia telah berdosa. Ya. Ini yang pertama. Wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab.
siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa ia tahu apa yang akan terjadi besok, sungguh ia telah berdusta. Kemudian beliau pun membawakan firman Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dalam surat Luqman ayat terakhir, ya. Dan jiwa tidak tahu apa yang akan ia lakukan esok hari. Artinya itu hanya Allah yang maha tahu, Pak. Wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzab, dan siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan, ya, risalah wahyu, sungguh ia telah berdusta. Kemudian Aisyah membawakan firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, dalam surat Al-Maidah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu itu dari Rabb. Walakin ra'a Jibril alaihissalam fi suratihi marratain, akan tetapi kata Aisyah, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuknya yang asli, dalam bentuknya yang asli. Kemudian di hadis 112 Aisyah radhiyallahu anha berkata, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zam, lakin qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sadun bainal ufuq. Siapa yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya dengan mata kepalanya, sungguh ia telah berdusta besar. Akan tetapi Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, di mana tubuhnya malaikat Jibril saking besarnya menutupi ufuk, ya, menutupi ufuk. Ini ini pendapat Aisyah dan kebanyakan para sahabat. Sedangkan Ibnu Abbas pendapatnya bahwa Rasulullah SAW melihat Allah. Ini Allah alam, Pak. Perkataan Ibnu Abbas ini ada 2 riwayat, Pak. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Rasul melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata hatinya, dan itulah yang paling kuat, ya. Sehingga tidak bertabrakannya antara pendapat Aisyah dengan pendapat siapa? Ibnu Abbas. Adapun Rasul melihat Allah dengan mata hatinya, na'am. Apa itu? Dalam mimpinya. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu la adri ya Rabb. Maka Rasul menjawab, aku tidak tahu ya Allah. Fawada'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara 2 pundakku, kata Rasulullah, sehingga aku merasakan denyutnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Maka aku langsung tahu kejadian yang terjadi di langit dan bumi saat itu. Faqala li, lalu Allah berfirman lagi kepadaku, hal tadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu na'am, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat sampai akhir hadis, ya. Dan pernah saya sampaikan juga hadis tersebut. Yang jelas di situ Rasulullah SAW melihat Allah dalam apa? Mimpinya. Ya, Allahu a'lam.
radhiyallahu anha ditanya oleh Mas'ud, wahai ibu, karena Aisyah itu adalah ummul mukminin, wahai ibu, apakah Rasulullah melihat Tuhannya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengingkarinya, bahkan mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj yang mengangkat kepalanya, sungguh ia telah berdusta. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah di dunia ini. Maka siapa yang mengklaim bahwa dia bisa melihat Allah, sungguh ia berdusta. Sungguh ia telah berdusta. Nabi Musa saja, Pak, ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa minta agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah menyebutkan itu dalam surat Al-A'raf. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa datang kepada perjanjian dengan kami, dan Allah pun langsung mengajak bicara Nabi Musa tanpa perantara, maka Nabi Musa berkata, ya Rabb, tolong perlihatkan dirimu kepadaku. Maka Allah berfirman, qala lan tarani, kamu tak akan bisa melihatku. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap pada keadaannya, kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, maka hancur, Allah jadikan hancur lebur itu gunung karena takut kepada Allah. Melihat gunung hancur itu, Pak, Nabi Musa pun langsung pingsan seketika. Ya, ternyata Nabi Musa tidak melihat Allah. Jadi keyakinan kita Ahlussunnah tidak seperti sebagian kaum muslimin, ya, dari kalangan tasawuf. Mereka meyakini bisa melihat Allah, katanya, Pak. Ya, siapa itu? Katanya para wali. Makanya mereka meyakini wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Katanya Nabi dan Rasul nggak bisa melihat Allah, kalau wali bisa. Ini jelas kesesatan yang nyata, akhi. Iya. Nah, saudara musliman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya, kapan bisa melihat Allah? Nanti di hari kiamat. Di padang mahsyar kaum mukminin akan melihat Allah. Ya. Sebagaimana juga telah nanti akan lewat hadisnya. Itu hadis 114. Nanti, ya, akan disebutkan hadisnya di mana di padang mahsyar kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat yang kedua yaitu di surga. Maka kaum mukmin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan surga kecil dibandingkan dengan kenikmatan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Ya, semoga kita semuanya termasuk penduduk surga, Pak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Aisyah menyebutkan yang kedua, Pak, siapa yang menyampaikan kepada kamu bahwa dia mengetahui apa yang terjadi di masa depan, esok hari, itu sungguh ia telah berdusta. Karena ini ilmu khusus untuk siapa? Allah. Ya. Tapi, Pak, para dukun tuh ngaku-ngaku tahu, Pak, apa yang akan terjadi. Bahkan terkadang mereka memperkirakan akan terjadi begini dan begitu. Ya, pada tanggal sekian. Seperti dulu pernah mengatakannya, kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99.
Sekarang udah 2023 belum kiamat juga, Pak. Itu menunjukkan kedustaannya. Maka ya, yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Rasulullah SAW tahu yang gaib tidak? Rasul diberitahu oleh Allah. Rasul tidak tahu yang gaib. Ya. Kemudian yang terakhir, siapa yang menyampaikan bahwa Rasul menyembunyikan wahyu, menyembunyikan risalah, sungguh ia telah berdusta. Rasul sudah menyampaikan semuanya, Pak. Sempurna, semua sudah. Makanya ketika Rasulullah SAW berdiri di Hajjah Wada, berceramah di hadapan para sahabat seluruhnya, apa kata Rasulullah SAW? Ala hal balagh, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian? Apa kata para sahabat? Bala, benar wahai Rasulullah. Iya. Allah pun juga menyaksikan bahwa Rasul sudah menyampaikan agama ini secara sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Sebab apa? Kalau Rasulullah SAW menyembunyikan wahyu, itu artinya Rasulullah khianat. Dan khianat ini sifat yang mustahil bagi Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW seorang yang al-amin, yang amanah, semua sudah disampaikan. Makanya kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma, wa qala ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad bayyanahu lakum. Kata Abu Dzar, tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW sudah menyebutkan ilmunya padanya. Beliau berkata, tidak tersisa sedikit pun yang memasukkan ke surga, tidak pula menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Semua sudah dijelaskan. Ya. Fa'alaina al-ittiba', kewajiban kita ngikut saja, jangan bikin-bikin yang baru. Karena agama kita ini sudah sempurna, alhamdulillah. Maka siapa yang membuat ibadah yang baru, sama saja mengatakan ada nih yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Aku tahu. Subhanallah. Iya. Masih semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua keburukan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam beragama ini, Pak, cukup ikuti wahyu saja. Ya. Cukup ikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para ulama setelahnya. Adapun kemudian kita buat sendiri dalam agama ini, ya akhi, agama ini milik Allah, bukan milik siapapun. Agama ini milik siapa? Milik Allah. Tidak boleh ada yang membuat syariat dalam agama ini kecuali Allah. Rasulullah aja nggak berani, Pak. Rasulullah aja nggak berani bikin syariat sampai ada wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak hadis-hadis Rasul ditanya lalu beliau diam, tidak berani jawab sampai Allah berikan padanya apa? Wahyu. Seperti disebutkan dalam hadis, ya, ada ketika Hajjah Wada saat ihram, ada sahabat yang datang ke Rasulullah dalam keadaan kutunya berjatuhan di wajahnya, Pak, saking banyaknya kutunya itu. Kata dia, ya Rasulullah, ya kutuku ini membuat aku susah, bolehkah aku mencukur rambutku ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam saja, nggak berani jawab. Sampai akhirnya Allah pun memberikan wahyu. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang bertanya tadi?
Aku ya Rasulullah, saya akan cukur rambutmu, tapi kamu wajib bayar dam. Ya. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, aku mau tanya dulu kepada Jibril. Maka Jibril pun bertanya kepada Allah. Maka Allah menjawab, bagian bumi yang paling aku cintai adalah masjidnya. Ya. Lihat, Rasulullah nggak berani Pak membuat syariat dalam din sampai mendapatkan wahyu dari siapa? Apalagi kita, kewajiban kita ngikut saja, udah ikut Allah dan Rasulnya. Rasul sudah sampaikan kok semuanya. Ya, ini saudaraku sekalian, akal Islam. Baik, sudah jam 6. Baik, kita tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.